Mengisahkan tentang pemuda bernama Lung yang hobi bermain snooker. Ia menciptakan jurus aneh saat bermain snooker. Suatu hari ia mengikuti taruhan dengan bermain snooker memperebutkan tanah milik ayahnya sendiri, Chow. Ya gitu deh. Chow merupakan guru kungfu yang juga konglomerat pemilik sebagian besar tanah di desa Tai-O. Ini namanya beneran Tai-O. Oke, lanjut. Lawan main Lung bernama Jimmy White, seorang juara dunia dalam permainan snooker. Di 3 babak awal, Jimmy menang telak atas Lung. Namun Lung tidak menyerah begitu saja. Disepakati oleh warga desanya yang melihat pertandingan itu, semangat Lung kembali berkorbar. Di permainan keempat, Lung berhasil memasukkan 1 bola. Ia membuatnya senang bukan main hingga mengambil piala yang telah dipersiapkan untuk sang juara. Tindakan Lung itu mendapat peringatan dari tim lawan. Secara berturut-turut, Lung menang 3 babak. Di pertandingan babak penentuan, Lung mencoba mengecoh Jimmy. Apakah jurus aneh Lung akan membuatnya menang dan merebut kembali tanah milik ayahnya sendiri? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molat, enaknya ya dengerin cerita toh. Dan kebetulan kali ini Mimin akan bahas alur film yang berjudul The Legend of the Dragon. Penasaran kan gimana ceritanya? Min, penasaran Min? Penasaran dong, penasaran. Sudah kuduga. Kalau gitu tonton video ini sampai habis. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke lab. Ke ceritanya. Tapi disclaimer dulu, video ini mengandung spoiler. Jadi, kalau nggak mau kena spoiler, coba deh tonton filmnya dulu. Film berjudul The Legend of Dragon dirilis pada 1991 ini mengisahkan pemuda, anak guru kungfu yang jago bermain snooker. Film dibuka dengan festival di sebuah desa bernama Tai-O. Festival ini diketuai oleh Chow, seorang yang kaya raya pemegang sebagian besar daerah di desa Tai-O. Chow merupakan guru kungfu yang memiliki sekolah kungfu. Ia juga pernah menjadi stuntman Bruce Lee. Dan Chow juga memiliki anak laki-laki bernama Lung dan gadis bernama Mao yang menjadi murid kesayangannya. Seorang wartawan meminta Chow untuk menunjukkan kungfu Cina. Chow memerintahkan Lung dan Mao untuk menuruti permintaan wartawan itu. Melihat kamera sedang merekamnya, Mao kehilangan fokus dan narsis di depan kamera. Wartawan pun meremehkan kungfu Cina. Chow tidak terima, ia menantang wartawan berbadan besar itu untuk adu panco berhadapan dengan Mao. Dan dengan mudahnya, Mao mengalahkan wartawan itu. Wartawan jatuh tersungkur ke lantai. Saat Chow meminta Mao menunjukkan kekuatan yang lain, tanpa sengaja, Mao mendorong Lung hingga terpental. Festival pun kacau, bukannya memarahi Mao karena kesalahannya, Chow malah memarahi Lung karena ia tak pernah berlatih bela diri dan menghabiskan waktunya untuk main layang-layang dan snooker. Permainan biliar di meja besar dengan peraturan yang berbeda dari biliar pada umumnya. Saat Lung dimarahi, Yun sepupu dekat Lung yang tinggal di Hong Kong tiba-tiba datang membawa oleh-oleh. Untuk sementara waktu, Yun pun tinggal di rumah Chow. Keesokan paginya, Chow mengajak Yun untuk melihat tanahnya di Tai-O. Chow mengatakan pada Yun bahwa sampai kapanpun ia tidak akan pernah menjual tanah miliknya. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri mereka, sebut saja Tong. Tong memaksa Chow menjual tanah kepadanya dengan harga berapapun. Dengan tegas, Chow menolak. Namun Yun yang mendengar percakapan antara Chow dan Tong, Chow Tong nampaknya tertarik dengan uang yang ditawarkan Tong. Di tempat berbeda, Lung sedang mengajari anak kecil bermain snooker. Yun yang melihatnya menantang Lung untuk bermain snooker. Lung menolak tantangan itu karena dilarang ayahnya untuk menerima taruhan dalam bentuk apapun. Tiba-tiba Mao datang, Mao mengira Lung akan taruhan dengan Yun. Mao marah dan membalikkan meja snooker itu. Malamnya, Lung menghampiri Mao untuk menjelaskan. Di sini gelagat Mao terlihat seperti sedang menyukai Lung. Malam itu juga, Yun menemui Chow untuk memberitahu ia memiliki hutang sebesar $40.000.
Karena kedekatan mereka, tanpa pikir panjang, Chow memberikan uang kepada Yun dengan syarat membawa dan menemani Lung ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan dan berharap Lung sukses di sana. Yun tidak mau menuruti permintaan Chow. Ia beralasan Lung pasti tidak mau ke Hong Kong. Tapi sebagai ayah, Chow yakin anaknya itu akan menuruti permintaannya. Tiba-tiba Lung datang. Chow langsung bertanya kepada Lung, apakah mau ke Hong Kong? Saat itu juga Lung menjawab ia mau pergi ke Hong Kong. Paginya sebelum pergi, Lung memotong rambutnya. Tidak disangka ia diserang oleh ayahnya sendiri. Ayahnya berpesan ia harus berhati-hati selama di Hong Kong. Lung dibekali sebuah kantong kecil yang hanya boleh dibuka saat ia terancam mati atau dibunuh. Mau datang bersama ayahnya dan ikut mengantar Lung ke kapal. Lung nampak sedih karena ayahnya tidak ikut mengantarnya. Tapi diam-diam Chow mengikuti Lung dari belakang, tak lupa mendoakan anak semata wayangnya itu. Di atas kapal, Lung berkata pada Yun, ia akan sukses di Hong Kong agar ayahnya tidak kecewa terhadapnya. Tiba di Hong Kong, ia langsung menghampiri wanita untuk membayar hutang-hutangnya. Sembari melihat mereka berdua mengobrol, Lung bermain dengan kameranya mengabadikan momen saat mereka mengobrol. Setelah membayar hutang, Lung dan Yun pergi ke restoran. Di restoran, Yun pergi ke toilet dan menitipkan ponsel miliknya kepada Lung. Tiba-tiba telepon berdering. Orang di balik telepon itu mengatakan ia menemukan Lung dan akan membunuh Lung. Mendengar hal itu, Lung curiga dengan Yun, ada sesuatu yang tidak beres dengan Yun. Keluar dari restoran, Yun membawa Lung pergi ke rumahnya. Dan dalam perjalanan, Lung mengatakan ia selalu tidur jam 12 malam. Tepat jam 12, Lung tertidur. Yun menggotong Lung menuju rumahnya. Dua orang tiba-tiba masuk ke rumah Yun dan menyerangnya. Yun berhasil melawan dan dua orang itu pun pergi. Yun berusaha membangunkan Lung, namun Lung tidak kunjung bangun. Yun lalu keluar dari rumah dan melihat dua orang tadi datang mencoba dengan cara lain. Muka Lung dipukuli menggunakan panci, tetapi Lung tak kunjung bangun. Mendengar jam waker berbunyi, Lung membuka mata. Lung terbangun, penjahat langsung mengajarnya. Salah satu penjahat membawa pistol dan mengarahkan senjata itu ke tubuh Lung sambil bertanya kepada Yun. Merasa terancam akan dibunuh, Lung membuka kantong pemberian ayahnya. Lung menemukan secari kertas bertuliskan, "Kalahkan dia." Lung bangun lalu mengajar penjahat itu. Penjahat meninggalkan rumah Lung. Sebelum pergi, Lung menerima lemparan bom dari salah satu penjahat. Ia pun loncat keluar rumah. Tak disangka, Yun menangkapnya dari bawah. Lung dan Yun lalu pergi ke tempat bermain snooker. Yun yang butuh uang memalak penjaga kasir. Si penjaga kasir malah menyuruh Yun untuk menantang seorang pria yang jago bermain snooker yang sedang berada di sana. Yun menghampiri pria itu dan mengajaknya taruhan. Lung yang sedari tadi menunggu di luar akhirnya masuk. Yun tidak berhasil menang atas taruhannya itu dan membatalkan begitu saja. Yun malah menyodorkan stick yang ia pegang ke Lung dan menantang Lung untuk bermain snooker melawan pria itu. Lalu Yun pergi keluar berusaha untuk melarikan diri. Melihat beberapa orang dikeroyok, Yun kembali ke tempat bermain snooker untuk melihat situasi. Terlihat orang berkumpul di meja snooker, tempat Lung dan pria tadi bermain. Lung berhasil mengalahkan pria itu. Melihat kesempatan emas ini, Lung yang polos dimanfaatkan Yung untuk berjudi. Hasil uang yang didapat tak dibaginya dengan Lung. Film berlanjut dengan adegan-adegan saat Lung bermain snooker yang terus dimanfaatkan Yung untuk mendapatkan uang. Suatu malam Yun menghampiri penjahat yang menyerang rumahnya di sebuah klub malam. Dari sinilah diketahui alasan kenapa rumah Yun tiba-tiba didatangi penjahat. Lagi-lagi, Yun memiliki hutang kepada bos si penjahat itu. Bos itu bernama Feng. Ternyata, Tong merupakan anak buah Fong. Uang pemberian Chow hanya bisa melunasi bunga utang milik Yun. Fong memberikan pilihan agar hutang-hutang milik Yun bisa lunas dengan menjadikan tanah milik Chow sebagai barang taruhan dalam pertarungan snooker. Paginya, Yun dan Lung makan di restoran. Seketika, Lung tahu bahwa dirinya selama ini dimanfaatkan Yun sebagai bahan taruhannya yang terus memaksanya terus bermain snooker.
Mengetahui hal tersebut, Lung ingin pulang kembali ke kampung halamannya. Setibanya di pelabuhan, Mao telah menunggunya di sana. Mereka pun bertegur sapa dengan baku hantam. Lung dan Mao lalu menghampiri Chow dan berkata bahwa ia telah sukses di Hong Kong. Di hadapan Chow, Lung mengaku ia telah sukses di Hong Kong. Bukannya bangga, Chow malah mengira Lung bekerja dengan cara tidak baik dan memukuli anak semata wayangnya tersebut. Tiba-tiba seorang muncul dari pintu. Yun datang. Yun memberitahu Chow bahwa di Hong Kong, Lung menjadi pemain snooker yang sangat terkenal di Hong Kong. Yun lalu membujuk Chow untuk mempertaruhkan seluruh tanah miliknya dalam pertandingan snooker, di mana Lung menjadi salah satu peserta dalam pertandingan tersebut demi sang anak. Chow setuju atas usulan Yun untuk mempertaruhkan seluruh tanahnya. Yun kemudian mengajak Chow ke Hong Kong menemui Fong untuk mendatangi surat perjanjian. Surat perjanjian langsung disetujui oleh Chow karena ia tidak mengerti isi surat tersebut yang berbahasa Inggris. Pertandingan snooker dimulai, Fong menyewa seorang bernama Jimmy White, seorang juara dunia dalam permainan biliar. Dengan mudah, Jimmy memasukkan semua bola. Ketika giliran Lung main, Yun menghampiri Lung dan berpesan ia tidak boleh kalah karena mempertaruhkan seluruh tanah milik ayahnya. Mendengar hal itu, Lung panik dan tidak bisa berkonsentrasi. Permainan Lung tidak seperti biasanya, ia pun kalah. Akhirnya Chow dan Lung kembali ke desanya. Setibanya di desa, mereka dikejar-kejar oleh warganya. Chow yang baru menyadari seluruh tanahnya telah diambil alih, tidak terima dan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Tetapi Fong memiliki bukti kuat dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani Chow. Chow tidak bisa berbuat apa-apa. Chow dan Lung kembali ke Hong Kong untuk mencari uang dan cara untuk melakukan atraksi kungfu di jalanan. Tetapi antusias dari penonton kurang. Penonton tidak tertarik dengan kungfu yang disuguhkan oleh Chow dan Lung. Saat melakukan suatu atraksi, seorang dari penonton memberi Lung uang. Ternyata seorang itu adalah Yun. Mereka dihina, Chow marah dan menghajar Yun seketika itu juga. Di tengah pergulatan Chow dan Yun, Mao datang dengan sebuah kabar kalau mereka masih bisa merebut tanah milik Chow, yaitu dengan cara mengadakan pertandingan ulang. Keesokan harinya, Yun menemui Fong untuk membuat perjanjian ulang. Jika Lung menang, tanah menjadi milik Chow kembali. Namun jika kalah, tanah di desa Tai-o sah menjadi milik Fong. Yun memberi satu syarat, yaitu pertandingan akan digelar di depan publik untuk mengantisipasi kecurangan. Dengan percaya diri, Fong setuju. Pertandingan kembali digelar dengan permainan yang sama, Lung versus Jimmy White. Pertandingan dimulai. Permainan Jimmy tidak diragukan lagi. Ia bermain sangat bagus sedangkan Lung belum berhasil memasukkan bola satupun. 3 babak dimenangkan Jimmy dan hanya butuh 1 babak lagi untuk menang telak. Sebelum pertandingan dimulai lagi, Yun, Chow, Mao, dan seluruh warga desanya menyemangati Lung. Lung kembali bersemangat, ia pun akhirnya memasukkan 1 bola. Lung kegirangan, begitu juga penonton yang berada di sana. Saking girangnya, Lung mengangkat piala yang sudah disediakan. Fong dan anak buahnya memberitahu mereka bahwa pertandingan ini belum selesai. Lung pun merasa malu karena terlalu bersemangat. Setelah momen tersebut, permainan Lung kembali bagus. Ia berhasil memasukkan semua bola dan berhasil memenangkan 3 babak sekaligus. Babak penentuan dimulai. Lung mencoba memecah konsentrasi Jimmy. Alhasil, bola tidak masuk tetapi bola putih berhenti tepat di depan bola hitam. Ini merupakan posisi yang sulit. Jimmy dan juga Fong sudah optimis pertandingan kali ini akan dimenangkannya lagi. Lung tidak menyerah. Bukannya berpikir, Lung malah melakukan gerakan aneh di lantai, kemudian mendobrak kapan snooker dengan tongkatnya dan berhasil memasukkan bola terakhir. Lung pun akhirnya menang, seluruh penonton terkejut dan bersorak gembira. Bahkan Jimmy White mengakui kehebatan Lung. Fong yang tidak terima menyerang Lung dan teman-temannya. Ilmu kungfu yang dimiliki Lung dan teman-temannya dimanfaatkan untuk menyerang balik Fong dan teman-temannya. Piala pun sah menjadi milik Lung. Tanpa sengaja, Lung mencium Mao yang berada di sebelahnya. Masa sih gak sengaja? Akhirnya Chow memutuskan untuk menikahkan mereka berdua. Happy ending!
Nah, itulah tadi rangkuman film dari The Legend of Dragon. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, komentar, and share.